Alhamdulillah nih udah ada cukup banyak Ustadz. Boleh kita mulai Ustadz? Iya, iya, mangga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan di antara nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita dalam nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan atas kehendak Allah pula, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang Zoom dalam rangka mengikuti kajian pekanan bersama Ustadz Sam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Baik, setelah minggu lalu Ustadz menyampaikan terkait kehidupan suami istri dalam Islam, dan hari ini Ustadz akan membahas terkait hukum poligami dalam Islam ya Ustadz ya. Baik, kami persilakan Ustadz langsung uh, memberikan kajiannya. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan pada suri taala kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang rumah tangga ya. Minggu lalu kita membahas tentang kehidupan eh, berkeluarga dalam Islam. Saya sengaja mengangkat hari ini yang mungkin sensitif ya, tentang hukum poligami, dan sengaja ya covernya saya saya Ini siapa munculkan. Ustadz? Ini siapa? Ada yang ini viral ini anggota Gitu DPR ya. RT kalau nggak salah ya. Ya, ya supaya apa clear ya, jadi seringkali menjadi bahan apa ya, ya pembicaraan di kalangan para laki-laki tentang, tapi harus jelas dulu hukumnya. Jadi karena banyak yang melakukan ini tapi tidak tahu hukumnya, yang kemudian berdampak bukan hanya kepada rumah tangga mereka ya, tetapi juga eh, banyak yang jadi korban, baik itu pihak perempuannya, baik itu misalnya istri tuanya ataupun anak-anaknya. Jadi biasanya berujung kemudian berantakan, yang karena ternyata dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan. Oleh karena itu kita harus clear dulu hukumnya seperti apa. Karena kalau salah hukumnya nanti ya salah juga pelaksanaannya. Jadi karena ada sebagian mengatakan bahwa poligami itu sunnah gitu, atau bahkan sunnah Rasul. Ini menunjukkan dia tidak paham ya, karena kalau Rasulullah ta'adud atau poligami, jumlahnya juga tidak seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Karena ini khususiat untuk Rasul itu, ta'adud atau poligami itu kekhususan. Dan itu setelah Rasulullah SAW ditinggal wafat Khadijah. Ya. Ketika beliau punya istri Khadijah hanya satu istrinya sampai usia 52. Baru setelah kemudian Siti Khadijah wafat, kemudian Rasulullah menikah lebih dari satu, dan terakhir setelah ketika beliau wafat, istri beliau 9. Jadi 9 itu tentunya berbeda dengan disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu tidak bisa poligami ini dinisbahkan ke Rasul atau dengan mengatakan ini sunnah Rasul. Karena bagi Rasul itu khususiyat. Dan Rasul itu menikah bukan karena syahwat ya. Jadi menikah karena untuk dakwah. Jadi menikahi Aisyah karena Abu Bakar, menikahi Hafsah itu karena Umar, menikahkan dua putrinya kepada Utsman itu
kemudian menikahkan Fatimah putri bungsu beliau kepada Ali karamallahu wajah. Itu memang misinya misi dakwah, bukan misi apa hawa nafsu atau syahwat semata. Jadi nggak ada hubungannya dengan. Nah, saat kalau seandainya mau Rasulullah ketika masih muda, masih jadi pemuda itu menikah lebih dari satu juga nggak ada masalah. Nah, kita mulai dari eh, nanti kalau pertanyaan yang di chatting itu nanti nanti aja pas diskusi ya. Insya Allah di ini kan Ya, yang Ustaz. kemarin ya ada sisa kemarin. Ya, nanti pas tanya jawab. Ya. Ya, jadi yang pertama yang dari dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 3. Dan kalau kita baca dengan seksama pendekatan bahasa dan juga pendekatan apa hukum, kita lihat surat An-Nisa ayat 3 ini konteksnya pembicaraan tentang wa in khiftum alla tuksitu fil yatama. Jadi ini topik pembicaraan dalam ayat ini adalah jika kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil fil yatama di dalam memperlakukan anak-anak yatim, yaitu anak-anak perempuan, anak yatim. Jadi ini kalau seandainya tidak bisa berlaku adil, maka anak-anak perempuan atau anak-anak yatim itu maka fangkihu matobalakum minanisa masna wasulasa waruba. Jadi itu in dan fa dalam ayat itu in itu jika. Jadi jika urusannya ketika mengurusi anak perempuan yang yatim, maksudnya dinikahi ibunya atau diurusi anak yatimnya itu, ya kalau seandainya bukan mahramnya, nikahi saja anak yatim perempuan itu, gitu maksudnya. Jadi daripada ngurusin ke anak yatim kemudian tidak bisa adil, mendingan ya anak yatim itu nikahi atau ibunya anak yatim gitu, sehingga menjadi tanggung jawab dia karena jadi anak sambung dia gitu. Kemudian atau menjadi istri dia anak yatim itu. Jadi bukan bukan yang apa harus dipelihara atau kemudian disantuni, tapi statusnya bukan istri atau bukan anak tirinya. Jadi ini konteksnya ayat ini. Maka perintah fangkihu itu bukan memerintahkan untuk poligami. Jadi nikahilah matoba lakum maksudnya matoyibah wanita-wanita yang baik, bukan pelacur ya, tetapi wanita yang baik bagi kalian. Minan nisa'i ya dari wanita-wanita itu masna wasula sauruba. Jadi kata masna wasula sauruba ini dua, tiga, empat itu justru untuk membatasi. Karena ketika turun ayat ini, jadi ayat ini kan turun tahun 8 Hijriah. Pada saat itu ya beliau Rasulullah SAW udah di Madinah udah lama dan hukum syara itu sudah berlaku. Dan kemudian para sahabat itu punya istri sesuai dengan yang mereka inginkan atau kehendaki. Jadi apalagi kemudian banyak berguguran karena suhada, jadi laki-lakinya itu ikut berangkat perang. Selama Rasul ada di Madinah itu ada 70 kali peperangan. Sehingga banyak para laki-laki itu gugur di medan perang. Sehingga meninggalkan istri-istrinya dan juga anak-anak perempuan. Yang itu yang kemudian para sahabat kemudian mereka menikahi janda dari para suhada itu dan juga ada yang menikahi anak-anak dari para suhada yang perempuan supaya mereka kemudian ada yang bertanggung jawab untuk menafkahinya. Maka jumlahnya itu belum ditetapkan. Jadi nggak ada ketetapan jumlah maksimalnya. Ternyata ayat ini memang diturunkan untuk membatasi jumlah maksimal istri dari seorang muslim adalah empat. Nggak boleh lebih dari empat. Jadi ayat ini tujuannya untuk membatasi jumlah. Jadi bukan untuk nyuruh poligami. Pertama tadi untuk kalau tidak bisa berlaku adil mengurusi anak yatim yang perempuan maka nikahi. Bisa nikahi ibunya atau bisa nikahi anak yatim yang perempuan. Kemudian jumlahnya maksimal 4. Ini ayat ini. Dan itu pun kemudian lanjutnya fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, maka kalau jika kalian khawatir atau takut tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri yang lebih dari satu itu, dua atau tiga atau empat, maka fawahidatan. Jadi maka satu saja. Nah, kata-kata fawahidatan ini menjadi afdoliyah. Jadi afdolnya istri itu satu. Jadi boleh boleh empat, tapi kalau khawatir tidak bisa berlaku adil, maka fawahidatan satu saja. Karena satu itu tidak dituntut wajib untuk adil karena cuma satu gitu ya. Ini kemudian auma malakat aimanukum atau
kepada jadi apa kepada anak-anak apa hamba-hamba sahaya perempuan yang kalian miliki. Tentunya ini dulu pada saat itu ketika peperangan menghasilkan kami kalau menang kemudian membawa rampasan perang salah satunya adalah tawanan-tawanan perang yang perempuan itu menjadi hamba sahaya karena dulu aturan peperangan seperti itu. Tentunya sekarang itu nggak ada ya. Ma malakat aimanukum itu nggak ada. Dalika anna alla ta'ulu. Yang demikian itu yaitu istri satu itu agar kalian ya agar kan lebih dekat untuk tidak berbuat zalim atau tidak berbuat tadi tidak adil gitu ya. Jadi Allah ta'ulu nanti ada penjelasan agar kalian tidak lebih dekat untuk tidak berbuat zalim atau tidak berbuat adil. Jadi ini surat An-Nisa. Jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi pada tahun ke-8 Hijriah. Ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal 4 orang saja. Yang pertama, yang kedua, sebelum sampai ayat ini turun, jumlah istri seorang pria pada saat itu tidak ada batasnya. Dan siapa saja yang menyimak dan memahami ayat ini, tampak jelas bahwa ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah istri hingga hanya 4 orang saja. Ya. Jadi itu pemahaman ayat yang sering kali dijadikan argumentasi untuk poligami. Nah kemudian di sini ada kewajiban adil. Ya, kewajiban adil karena kata-kata fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja. Maknanya jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil di antara sejumlah wanita tersebut, maka pilihlah seorang saja dan tinggalkan keinginan untuk menghimpun 4 orang wanita. Atau 2 atau 3 atau 4 gitu. Itu. Allah ta'ulu bimana Allah tajuru. Ini Ibu Hibban ya menyampaikan dari hadis dari Rasulullah agar kamu tidak berbuat aniaya. Jadi Allah ta'ulu itu agar kamu tidak berlaku zolim atau tidak adil. Itu ayat Al-Quran tersebut memperbolehkan. Jadi ayat ini memperbolehkan poligami sekaligus membatasinya dengan 4 saja. Akan tetapi ayat tersebut juga memerintahkan agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil di antara istri-istrinya. Nah, pertanyaannya, adil yang diwajibkan itu yang seperti apa? Karena dalam surat yang sama, dalam surat An-Nisa ayat 129, Allah berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i, walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah." Dan kamu ya kalian ya ini kan pakai tas tatiuna antum ya kalian semua sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil pakai lan sekali-kali tidak akan mungkin bisa berlaku adil di antara istri-istri kalian meskipun kalian sangat menginginkannya walau harastum meskipun kalian ingin sekali berlaku adil tapi tidak akan mampu maka dari itu maka jawabannya jadi karena pakai lan dan kemudian fa fala tamilu kulal mail. Maka dari itu karena boleh poligami dan tidak akan mampu berlaku adil maka fala tamilu kulal mail. Jangan ya kalian terlalu cenderung kepada salah satu istri yang kalian cintai. Yang kemudian fatadaruha kal mu'allaqah sementara istri yang lain bisa istri tuanya misalnya ya kalau 2 ya kalau 3 berarti istri yang seberapa istri yang dia kemudian dibiarkan sehingga seperti mu'allaqah mu'allaqah itu kayak digantung gitu ya jadi antara punya suami dan tidak gitu itu itu celaan jadi karena dia berani poligami berarti dia harus adil dan sementara kecintaan, ya, kecenderungan lebih ya, mencintai salah seorang itu ya memang amalan hati. Ya, karena amalan hati kecenderungan itu maka bisa jadi dia karena lebih mencintai yang muda misalnya, maka dia lebih mendahulukan yang muda daripada yang tua. Nah, kalau kemudian seperti itu sehingga yang tua ini ditelantarkan, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi keadilan yang dibebankan kepada kamu tidak lain adalah keadilan yang mampu kamu wujudkan dengan syarat kamu telah mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang ada padamu. Jadi ini ayat ini untuk umat Islam. Jadi eh, tidak ke Rasulullah. Jadi falatas tatiu karena antum ya. Jadi bukan kepada Rasul. Jadi adapun kecenderungan hati yaitu tadi kecintaan memang perasaan itu di luar kemampuan manusia. Ya kayak kita misalnya
Saya misalnya punya anak 5 nih. Terus sekarang 8 ya. Punya anak 8. Itu kecenderungan itu apa kecintaan bisa berbeda, bisa berbeda. Tetapi saya harus adil gitu. Saya harus adil. Walaupun ada kecenderungan misalnya ke si bungsu itu lebih ke yang perempuan ya. Perempuan ke si bungsu lebih lebih dicintai, tapi saya tidak boleh hanya mendahulukan si si bungsu daripada kakak-kakaknya ya. Itu karena perasaan itu memang seperti itu. Kita tidak bisa mengendalikan hati karena Allah yang mampu untuk membolak-balikkan hati ya. Eh, Oleh karena itu, yang kata-kata tidak akan mampu berlaku adil itu terkait dengan kecintaan, terkait dengan kecenderungan. Sehingga kemudian dalam ayat itu diakhiri dengan falatami lukulal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Jadi maka janganlah kamu terlalu cenderung kepada salah satu istri yang kalian cintai sehingga kamu kemudian membiarkan yang lain terkatung-katung. Itu hukumnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadukan ini, jadi terkait dengan lantas tati'u anta dilu bainan nisa'i walau harastum. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan jadi berupa permohonan atau doa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW yuqassamu wa ya'dilu wa yaqulu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ada yang bocor ya? Jadi Rasulullah SAW adalah yukosamu. Jadi beliau itu berusaha untuk membagi giliran bermalam. Disebut mabitnya di antara istri-istrinya. Kemudian wayak dilu dan beliau berlaku adil tentang nafkahnya dan seterusnya. Jadi berusaha untuk berlaku adil. Wayakulu tapi kemudian beliau menyampaikan doa Allahumma inna hada qasami fima amliku falat talumuni fima tamliku wala amliku. Rasulullah SAW berdoa ya Allah sesungguhnya inilah pembagianku dalam apa yang aku miliki, maksudnya yang aku kuasai, yang aku sanggup lakukan. Maka janganlah engkau cela aku dalam hal yang engkau miliki, yaitu engkau kuasai, sementara aku tidak memiliki kuasa. Jadi ada kecenderungan beliau lebih cenderung ke Aisyah. Nah, kemudian tapi tetap gilirannya ya termasuk Ummu Salamah ya sama. Dan kemudian eh, eh, istri Rasul yang sudah sepuh kemudian memberikan jatah gilirannya kepada yang lebih muda. Dan itu berusaha itu Rasul ya Rasul berusaha untuk adil tetapi dalam urusan kecenderungan ya kemudian menyalurkan syahwatnya itu memang ada perbedaan dan itu memang di luar kemampuan. Jadi ayat ini bukan berarti bertentangan dengan dengan hukum poligami ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban adil itu pada hal-hal yang mampu dilakukan oleh seorang suami. Sementara yang tidak mampu dikendalikannya ya terkait dengan kecintaan atau kecenderungan, maka itu tidak akan tidak akan mendapatkan sanksi karena itu di luar kemampuan manusia. Jadi Imam Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat itu lantas tayu ain dilu bainan nisai wala harastum adalah yakni dalam masalah cinta dan hubungan suami istri. Ya, karena memang laki-laki itu kalau tidak bergairah ya tidak mampu untuk menunaikan kewajiban sebagai suami untuk nafkah batinnya. Itu walaupun dia sudah berusaha ya, berusaha. Kemudian ancaman kepada suami yang tidak adil. Ini bagi para calon yang akan mikir untuk poligami ya lihat hadis Ibnu Hibban ini ya. Ini hadis sahih yang disampaikan oleh Ibnu Hibban. Mangkanat lahu imra'atani yamilu li ihdahuma alal ukhra. Ja'a yaumal qiyamati yajri ahadu syaqaihi sakiton aw ma'ilan. Jadi sakit itu bahasa Arab ya. Jadi siapa saja yang mempunyai 2 orang istri, lalu ia lebih cenderung kepada salah satu dan mengabaikan yang lain, niscaya akan datang pada hari kiamat nanti berjalan sementara salah satu kakinya lumpuh atau sakit ya, atau salah satu kakinya pincang. Jadi ini menjadi penegas bahwa adil kalau punya istri lebih dari satu itu sebuah kewajiban.
Sementara poligaminya hukumnya boleh bubar dan ketika sudah melakukan poligami maka adilnya wajib. Artinya kewajibannya itu melekat karena sudah menjadi istri. Jadi keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah berlaku sama di antara istri-istrinya dalam hal yang ia mampu seperti menginap di malam hari, jadi gilirannya. Kemudian dalam hal memberi makanan, dalam hal memberi pakaian, menit tempat tinggal, dan lain-lain terkait dengan nafkah wajib. Sedangkan dalam perkara yang termasuk pengertian kecenderungan, ya, mail itu, ya cinta dan hasrat seksual, maka tidak diwajibkan keadilan dalamnya karena berada di luar kemampuan dari yang dikecualikan ya oleh nas Al-Quran. Jadi itu yang dimaksud dengan adil. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian Allah membolehkan poligami? Jadi bukan melarang. Sementara di agama lain kan ada yang mencela, melarang. Bahkan menikah pun dianggap sebagai apa? eh, bukan bukan amal amal yang baik atau yang suci, ya. Sehingga tokoh-tokoh agamanya kemudian dia sampai meninggal tidak menikah, ya. Ada pastor, ada biarawati dan seterusnya, ya. Tetapi kenapa Islam malah membolehkan poligami? Ya, dan juga membolehkan juga talak, ya, walaupun itu tidak disukai, tapi kemudian sebagian dari solusi, ya. Dan poligami itu ternyata juga bagian dari solusi. Karena ini ada beberapa hal ya hikmahnya. Yang pertama, ditemukan tabiat-tabiat yang tidak terbiasa. Jadi ada seorang pria atau laki-laki yang punya libido yang lebih dari yang lain sehingga tidak mampu, tidak akan puas hanya seorang istri saja. Dan itu katanya ada ya walaupun mungkin nggak tahu ada riset atau tidak ya. Tapi ya ya kenapa kemudian ini diturunkan Allah Maha tahu ya. Jadi memang ada laki-laki yang memang punya libido yang lebih sehingga tidak mampu dipuaskan oleh satu istri saja. Itu yang pertama. Yang kedua ada kalanya terdapat wanita yang mandul. Setelah dicek oleh dokter ternyata yang mandulnya wanitanya ya tidak akan memiliki anak. Akan tetapi suaminya sangat mencintai dia dan sebaliknya dia pun sangat ingin ya, wanita itu juga mencintai suaminya. Sementara suaminya pengen punya anak tentunya atau biasanya keluarganya pengen punya cucu misalnya orang tuanya atau keluarga besarnya. Nah, rasa cinta di antara keduanya menjadi keduanya tetap mempertahankan keberlangsungan mahligai rumah tangganya dengan penuh ketentraman. Sementara ya dia bisa mendapatkan suaminya ya kalau dipastikan yang mandulnya perempuan ya suaminya bisa punya anak dari istri kedua ya. Ya itu hikmah yang kedua. Cuma yang ketiga kadang-kadang terdapat istri yang menderita sakit ya sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri, tidak bisa juga melakukan tugas mengurus rumah melayani suami dan anak-anaknya. Padahal sang istri memiliki kedudukan yang istimewa di mata suaminya dan suaminya sangat mencintai dia. Jadi yang seperti ini gimana caranya? Sementara suaminya membutuhkan ya tadi penyalurannya. Jadi yang seperti ini juga bagian dari solusi dengan poligami. Dan poligami ini tadi karena boleh ya artinya sah secara hukum syara dan itu kalau memenuhi rukunnya ketika nikahnya. Jadi nikahnya ya nikah sebagaimana yang istri pertama. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, nikah kedua, nikah ketiga sampai keempat sama aturan-aturannya. Nah kemudian yang keempat kadang-kadang terjadi berbagai peperangan seperti zaman Rasul atau pergolakan fisik yang mengakibatkan ribuan bahkan mungkin jutaan pria menjadi korban. Ya seperti yang di di Gaza sekarang atau yang sebelumnya di Suriah, di Irak dan banyak di daerah-daerah konflik yang itu di medan perang itu atau yang di depan itu para laki-laki sehingga banyak nanti perempuan atau anak-anak perempuan aja jadi yatim yang kemudian populasinya lebih banyak dan harus dinafkahi. Yang seperti ini maka salah satu solusinya adalah poligami. Atau misalnya acap kali ditemukan bahwa angka kelahiran di satu wilayah, satu bangsa atau satu daerah ternyata tidak seimbang ya. Wanita lebih banyak dari dari laki-laki. Ya kadang-kadang ya tadi eh, apa eh, banyak wanita kemudian dia mencari nafkah sendiri, dia bahkan nanggung keluarganya sendiri dan seterusnya. Yang seperti ini maka ketidakseimbangan secara populasi laki-laki dan perempuan ini bisa salah satu solusinya adalah dengan poligami. Jadi eh, tidak semata-mata Allah membolehkan, ya. Itu pasti ada kemaslahatannya. Kan ada kaidah yang mengatakan
Haitsu mayakunu syar'u takunul maslahah. Jadi di mana ada hukum syara pasti ada masalah. Tapi kembali lagi ini memang kemaslahatannya itu bukan untuk kepentingan laki-laki semata, tapi untuk kedua belah pihak. Jadi syariat itu tidak bias gender ya. Jadi sesuai dengan tabiatnya. Jadi ini makanya kesimpulannya jadi poligami dalam Islam itu hukumnya mubah atau boleh, tidak wajib atau tidak juga sunnah bagi umat Islam. Jadi boleh. Artinya seorang muslim dibolehkan melakukan itu jika memang dia menghendakinya. Ya. Nah, kemudian Islam menjadikan poligami itu sebagai suatu artinya bahwa Islam itu telah meletakkan masalah poligami di tangan manusia. Ya, jadi karena kalau wajib kan berarti harus ya, kalau tidak kerjakan berdosa. Kalau sunnah itu kemudian dapat pahala ketika melakukan. Sementara kalau tidak melakukan ya tidak dapat pahala. Jadi dan ternyata ini hukumnya mubah. Jadi antara mengerjakan dengan tidak mengerjakan sama. Dikerjakan tidak berpahala, maksudnya ada pilihan ya. Tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Jadi antara mengerjakan dan tidak mengerjakan posisinya sama. Dan ini juga apa sebagai solusi yang bisa digunakan setiap kali memang harus digunakan. Ya tadi untuk mengatasi masalah-masalah yang bisa dihadapi. Jadi syariat Islam itu sebagai solusi untuk masalah yang muncul. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa paham. Jadi eh, orang yang poligami itu tidak istimewa, tapi dia punya kewajiban tambahan. Dan kemudian pertanggungjawaban pasti lebih berat. Semakin banyak yang harus dia pikul, kewajibannya semakin banyak. Dan itulah yang nanti akan ditanyakan. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita ngukur diri, kalau kita memang kira-kira tidak akan sanggup untuk apa adilnya, maka fain hibtum alla ta'dilu fawahidatan itu penetapannya. Jadi kalau kalian khawatir tidak akan bisa berlaku adil, maka satu saja, satu saja. Itu menunjukkan bahwa Islam itu apa memberikan eh, jadi ada memberikan sesuatu itu juga dengan proses pertanggungjawaban. Jadi tidak hanya sekedar untuk misalnya untuk senang-senang ya, tapi di situ ada juga kewajiban yang akan memberatkan dia. Jadi makanya kalau misalnya kira-kira tidak bisa sanggup berlaku adil ya satu saja. Tapi kalau bisa berlaku adil, ya boleh, nggak ada masalah. Apalagi kalau melihat kondisinya mengharuskan seperti itu. Tadi misalnya ada alasan ya. Bisa ada istrinya sakit, kemudian bisa istrinya mandul, atau tadi memang ada istrinya malah yang nyariin. Kan ada kasus-kasus beberapa teman ya. Kemudian istrinya kemudian yang mencarikan untuk apa istri kedua dari suaminya. Ya bisa jadi karena mereka yang tahu urusan rumah tangga mereka. Jadi dan itu hukumnya boleh. Tidak sunnah ya apalagi wajib. Demikian yang pengantarnya. Jadi karena biasanya kalau masalah seperti ini agak agak sensitif ya dan apalagi saya ngasih ininya nih judulnya itu dengan gambar yang dikerumuni tiga wanita Kurang nanti kurang satu tuh Ustaz, baru tiga ya. atau ada yang viral itu yang itu kacung motor tuh yang di mana tuh di Jawa Timur ya. Jadi itu itu sering di viral Oh ya, iya. Hmm. viral. Jadi saya kembalikan ke apa ke Mas Arya monggo ya. Baik, terima kasih Ustadz Sam atas penyampaian materinya. Nih, kelihatannya Ustadz memberikan waktu yang lebih banyak untuk tanya Ya, jawab Ustadz ya. ya, ya betul. Jadi apa presentasinya sedikit gitu ya. Dan saya lihat dari Ya. 23 ini kelihatannya imbang nih Ustadz yang apa bapak-bapak ibu-ibu bahkan Oh lebih iya. bapak ibu-ibunya mungkin 12 ibu-ibu Ya. 12 ibu-ibu bapak-bapaknya 11 atau 10 gitu. Dipersilakan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin diskusi terkait apa materi kita malam ini tentang poligami dalam Islam. Udah Dulu, tadi udah menyiapkan pertanyaan katanya. iya katanya pertanyaan banyak. Atau ya boleh. Wah ini ada Bang yang Faisal dulu. angkat tangan dulu deh, yang angkat tangan dulu. Silahkan, Bang Faisal. Iya, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, teman-teman semua Waalaikumsalam. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. moderator, atur nuhun nih kesempatannya. Begini Pak Ustadz, kenapa ya di Indonesia ya khususnya dan di lingkungan kita juga konotasi poligami itu selalu dalam konteks negatif gitu ya.
Hmm. Padahal kalau dipikir ini kan ujung-ujungnya lari kepada personal masing-masing lah ya. Ya, Masing-masing orang tahu mungkin kebutuhan atau memang kondisi realnya yang mungkin orang tidak tahu gitu. ya, Maksud saya, begini loh. Maksud saya, apakah stigma atau konotasi seperti ini akan terus melekat seterusnya ya, jika memang tidak ada upaya sebaliknya yang mengedukasi bahwa tadi Pak Ustadz kan jelaskan kan sebenarnya itu banyak syarat, banyak ketentuan dan lain-lain gitu kan. Jadi saya itu aja sih, agak prihatin aja ya, jika kalau poin ini ya, malah mendiskreditkan agama kita itu, Pak ya, Ustadz. Nah itu ya, aja. Atau non ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya, ya seperti itu makanya saya kayaknya perlu menyampaikan ini karena satu sisi biasanya ada aksi dan reaksi ya. Begitu orang kalau poligami itu kayaknya karena ada ustadz yang mengatakan itu kalau istrinya satu itu baru ya santri gitu ya. Tapi kalau istrinya dua itu baru ustadz, yang ketiga itu baru kiai, yang empat itu syekh gitu. Itu kan seakan-akan apa poligami itu kepentingan laki-laki gitu ya. Padahal syariat itu tidak mungkin berpihak. Syariat itu pasti adil. Maka dari itu, ya itu harus seimbang pembahasannya. Jadi pertama hukumnya poligami itu mubah. Yang kedua, ketika dia mengambil yang mubah itu, maka punya konsekuensi. Dia harus adil. Dan adil itu artinya dia harus nambah kewajiban, melaksanakan kewajiban. Jadi semakin tambah apa tanggung jawab. Jadi itu sebenarnya yang ini. Sebentar kemudian itu pun karena hukum mubah dan ada pasti itu ada hikmahnya. Karena tadi ada pertimbangan-pertimbangan dan pasti memutuskan dia poligami itu dengan pertimbangan yang sudah matang. Dan itu sebenarnya yang dimaksud oleh syariat tentang bolehnya poligami. Jadi tidak untuk justru sebaliknya yang paling mengkhawatirkan itu ketika poligami itu dilarang sementara perzinahan, perselingkuhan itu luar biasa, sangat masif. Jadi karena orang merasa tidak puas dengan pasangannya, kemudian dia nyari yang itu naudzubillah. Karena kalau berzina kan sanksi perzinahan itu berat sekali kalau sudah muhson atau musona yang sudah pernah menikah, ya, yang punya istri atau punya suami atau janda atau duda itu kan sanksinya hukuman mati. Karena rajam itu kan jenis hukuman mati, yaitu ditanam dalam tanah sampai leher kemudian dilempari batu sampai mati. Jadi hukuman mati dengan cara rajam, dengan cara dilempar. Rajam itu artinya dilempari batu. Itu kan keras banget di dunia, baru di akhirat bebas sanksinya. Sementara kalau masih gadis, masih belum menikah, sanksinya kan dicambuk. Az-zaniyatu wa zani fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah. Jadi pezina laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah itu sanksinya adalah dicambuk masing-masing 100 kali cambukan. Jadi keras. Jadi apa? Sementara perzinahan ya perselingkuhan itu dianggap biasa. Sementara poligami yang mubah dan itu benar, bahkan kemudian bisa jadi kalau tujuan dia untuk mengangkat derajat wanita. Ya, tadi misalnya kan cerita di surat An-Nisa ayat 3 itu kan kaitannya dengan mengurusi anak yatim. Anak-anak perempuan yatim gitu. Maka kalau seandainya khawatir tidak adil, dinikahi aja. Bisa dinikahi ibunya berarti jadi anak tirinya atau dinikahi anak perempuannya gitu sehingga dia menjadi tanggung jawab dia gitu ya. Itu kan latar belakangnya itu. Jadi bagaimana kalau ada orang kemudian poligami itu tujuannya untuk eh, apa bertanggung jawab untuk menafkahi wanita-wanita yang kehilangan orang yang menafkahinya atau tidak ada yang menafkahinya. Maka dia kemudian ambil tanggung jawab itu. Itu adalah perbuatan mulia. Jadi tidak sepantasnya kemudian didiskreditkan apalagi dianggap mendowngrade Islam ya. Tapi kalau kita ngikuti berita itu kan yang hina, yang rizun min amali syaitin kan jinah ya. Zina itu kan ya wala taqrabu zina innaha fahisyatan wa sabila. Jadi jangan kalian dekati zina. Mendekati zina aja udah tidak boleh apalagi berzinahnya. Kan itu perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji dan yang sejauh-jauhnya jalan. Jadi itu sementara itu dianggap tidak apa-apa, nggak ada masalah dan sudah biasa. Sementara yang poligami seringkali didiskreditkan dan seakan-akan itu berbuat dosa gitu. Padahal bisa jadi dia nambah pahala gitu.
Jadi oleh karena itu ya ini kewajiban kita untuk menjelaskan duduk perkaranya. Jadi jangan sampai kemudian apa dibiarkan ini ya makanya ini penting kenapa saya sampaikan malam ini supaya kita satu satu pemahaman gitu ya. Ya, jadi tapi kalau memang memang sanggup dan tadi ingin apa bertanggung jawab ya nggak apa-apa. Nggak, dan hukumnya kan mubah, boleh itu. Boleh artinya boleh ya silahkan gitu dengan konsekuensi seperti itu. Itu sebenarnya jadi memang kita prihatin kan. Dulu ada ustadz yang kondang gitu gara-gara poligami kemudian dibully di mana-mana ya. Sementara ada ada orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan tercela, ya, perselingkuhan yang tertangkap basah macam-macam itu atau bahkan sudah bukan bikin video porno macam-macam itu. Kemudian begitu begitu ini bebas ya diterima lagi layaknya bahkan layak pahlawan gitu ya. Jadi tetap diidolakan. Jadi aneh ini kalau ngikuti opini masyarakat ya. Jadi yang jelas-jelas apa pezina ya malah dianggap nggak apa-apa dan tetap menjadi public figure gitu ya, menjadi apa eh, ada penggemarnya sementara yang melaksanakan perbuatan yang boleh, yang halal ya dianggap tercela. Nah, ini ya kewajiban kita lah menjelaskannya, kewajiban kita. Baik kita ini baik laki-laki atau perempuan, jadi ibu-ibu juga ikut menjelaskan menjelaskan tentang hukumnya poligami dalam Islam. Kayak yang jelas haitsuma yakunu syarru takun masalah. Di mana ada hukum syara pasti ada masalah. Gak mungkin Allah membolehkan poligami kalau di situ tidak ada kemaslahatan. Wallahualam bisawab. Maka itu tadi udah ya udah. Baik, makasih Eh, Ustadz. Dipersilakan, udah Daniel berikutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak ya yang mau saya bahas pertanyakan. Saya lagi cari-cari mana kira-kira yang tepat malam ini, gitu ya. Kalau mencari alasan yang seperti dilakukan oleh Rasulullah itu masuk akal, ya masuk akal ya. Perang yang meninggalkan dulu kan nggak mungkin mengutus perang itu perempuan, pasti laki-laki. Dan yang gugur pasti juga laki-laki dan pasti kalau dia berkeluarga dan juga jarang yang diutus juga anak. Pasti yang diutus itu orang dewasa yang sudah punya istri. Dan begitu gugur, satu pula janda gitu kan. Dua gugur, dua pula janda. Jadi waktu itu no doubt lah ya, tidak ada keraguan untuk mengatakan itu boleh gitu ya. Nah, yang sekarang memang agak sulit gitu ya, agak sulit ya kalau diterapkan. Nah, cuma tadi saya lebih lebih cenderung membahas bahwa dibolehkan mubah, tapi begitu dia lakukan itu melekat fikih yang namanya wajib adil. Wah, kalau wajib kita balik nih ke dalam definisi wajib, ya kan? Ya, tidak dilakukan berdosa, dilakukan berpahala gitu loh. Nah, kalau kita jeli, kalau kita jeli ya, sebenarnya ini pengamatan saya pribadi, kita cerita aja. Itu yang tadi bisa akur-akur itu karena mereka itu adil secara perasaan dan biasanya digabungkan dalam satu rumah. Dia mungkin lihat si A dikasih anggur satu biji, saya satu biji, si B satu. Jadi adil secara perasaan. Tapi kan yang terjadi sekarang kan biasanya pisah rumah. Ya, pelawak kita yang kumisnya tebal itu punya istri 4 itu dicondet. Ya, itu rumahnya pisah gitu loh. Itu kan keadilan ya, keadilan dari sisi hakiki kan nggak bisa dilihat itu. Bisa saja yang satu 2 hari, yang satu 1 hari, yang satu 3 hari dan sebagainya. Jadi itu coba nanti dibahas ya Ustadz ya bagaimana ini kalau soalnya kan ini samalah kita dengan dunia nyata ya. Ada yang tangible, ada yang intangible. Nggak bisa kelihatan. Ya, bagaimana cara mengatur tuh kalau itu adil gitu loh. Ya, kalau kita dipekerjakan ada KPI. Wah, ini adil nih. Oke, ini kan nggak bisa diakui adil apa tidak gitu loh. Nah, dari adil aja
kita awali aja dari hulunya aja. Kalau sekarang aja ada saya punya banyak cerita yang nggak berani bicara sama yang pertama. Apakah itu sudah masuk ke adil itu? Nggak bicara, tahu-tahu yang kedua ini ya kan akhirnya yang pertama tahu marah. Ya, akhirnya itu aja udah mengganggu perasaan, sudah tidak adil gitu loh. Nah, itu yang nanti coba dibahas. Dan yang terakhir, ini kan nggak terlalu dibahas, yang sifatnya kan cuma 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 tingkah lakunya Rasulullah. Tapi implementasinya, apakah para istri itu dalam satu rumah atau berlainan rumah gitu kan? Nah, berlainan rumah kan berarti kan kalau kita saat ini dalam dunia nyata, itu kan tingkat suspeknya yang satu orang ke orang lain kan tinggi. Sedangkan dia kan nggak mungkin ini ada kuesioner, apakah saya adil? Oke, adil, 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 adil. Oke, tapi kan di hati gitu loh. Ya kan? Nah, masalah ini dan masalah wajib adil ini ada nggak ya fatwanya ya? Atau gimana gitu kan? Jadi Ya, dan apakah ada tolok ukur dan bisa menggugurkan bahwa Anda tidak adil? Batalkan, batalkan, jangan lanjutkan gitu loh. Karena kalau Anda lanjutkan, Anda akan terus ya dengan definisinya saya adil, malah tadi kita kembali ke fikihnya wajib, Anda semakin melanggar kewajiban tadi. Nah, itu yang berbahaya kan? Itu yang ya, berbahaya. Apalagi kalau kita balik lagi ke tadi yang kalau kita bandingkan dengan Rasulullah yang mungkin beda ya, beda. ya, Jadi itu yang saya ini akhirnya dari situ aja saya sangat takut Ustadz. Jangankan yang nggak terpikir saya juga. Mubahnya bisa, tapi begitu begitu masuk ke dalam kita yang apa ya berpasangan kan bukan lebih dari dua, lebih dari satu, melekat itu kewajiban adil. Waduh, ya, bahaya ini kan. ya, Itu Ustadz kira-kira dari saya. ya. Di coba Baik. ditanggapi mengenai ini sehingga eh, ya satu tadi ujung-ujungnya, apakah bisa dibatalkan kalau seseorang merasa dia tidak adil ini begitu, atau ada satu dua orang istrinya sudah melakukan komplain gitu loh. Nah, gimana tuh Ustadz? Silakan Ya. ditanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kondisi ini kan karena pilihan ya. Kalau mubah itu kan pilihan. Pilihan personal, sangat personal. Dan yang tahu persis masing-masing. Makanya saya tidak mau menilai orang ya, orang yang mengambil keputusan poligami. Itu berarti dia dalam ukuran dia sanggup untuk itu. Jadi saya cuma bisa menjelaskan hukumnya seperti apa kan itu ya. Kalau dia memang kayak misalnya udah ini berpikir karena pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Dan ini sebenarnya hukum poligami itu memang menjadi pilihan bagi orang-orang yang paham kehidupan harus seperti apa dan paham akhir kehidupan dan tujuan hidup itu seperti apa. Jadi syariat poligami itu untuk orang yang punya keyakinan bahwa setiap yang dilakukan akan diminta pertanggungjawaban. Karena bagi orang-orang yang tidak paham ya dia yang penting hawa nafsunya saja. Untuk senang-senang saja gitu. Sebagaimana harta kan. Harta itu sebenarnya akan menjadi maslahat bagi orang yang paham. Harta itu untuk apa? Demikian pula ya sehat. Sehat itu akan menjadi manfaat, jadi berfaedah untuk dunia dan akhiratnya bagi orang-orang yang paham. Sehat itu sebenarnya harus digunakan untuk apa? Dan seterusnya. Jadi itulah orang dalam Al-Quran itu ditegaskan wabtagi fima atakallah ad-darul akhirah. Dan carilah dari apa-apa yang telah kami berikan, yang telah Allah berikan itu untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau orientasi akhirat pasti kemudian dia akan mengukur dirinya nanti bagaimana saya kalau saya ini melaksanakannya mubah tapi nanti saya tidak bisa bertanggung jawab dalam hal melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi berpikirnya itu bertanggung jawab di akhirat. Apalagi kaitannya dengan kalau ini yang mubah ya boleh. Apalagi kalau yang haram. Bagi orang-orang yang takut untuk terakhirat, berzina itu apa tidak sangat apa ya?
nggak sangat menarik, bahkan dia membenci. Kenapa? Karena itu yang mendatangkan murka Allah gitu. Jadi setiap yang mendatangkan murka Allah itu dia nggak suka. Ya, jangankan untuk melakukan, mendengarnya itu sudah nggak nyaman gitu ke yang diharamkan itu. Dan kalau ke yang wajib dia bersemangat sekali. Yang mendatangkan ridho Allah itu bersama sekali. Jadi memang hukum ini memang harus disikapi. Jadi kalau orang yang beriman, orang yang orientasi akhirat, fine, tidak ada masalah. Karena dia pasti ngerti kewajibannya. Jadi ya, tapi bagi orang yang dia tidak ya keimanannya atau tadi apa dia ngikutin hawa nafsu terus macam-macam ini menjadi masalah. Menjadi masalah karena banyak ya rusaknya ketenangan rumah tangga itu karena laki-laki atau perempuannya atau suami atau istrinya yang tidak paham orientasi hidup itu untuk apa atau untuk mau kemana gitu. Tidak yakin akan bertanggung jawab di akhirat. Sebenarnya di situ masalahnya. Karena kalau sama-sama paham mau satu atau dua atau tiga atau sampai empat itu ya nggak ada masalah. Karena mereka tahu dalam kapasitas dia mampu melaksanakan kewajiban dan dia bisa akan mendapatkan hak. Ya. Jadi kalau 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 orang itu memang tadi secara finansial juga mapan, kemudian secara ini kemudian dia tadi keadilan dia tunaikan itu nggak ada masalah dan satu rumah itu juga bukan berarti kalau satu rumah itu akan adil enggak juga. Bahkan bisa jadi ribut melulu, jadi perang terus bisa jadi kan kalau orang yang sama-sama yaitu orientasinya memang dunia. Pasti karena kalau keinginan kan ya kalau ditanyain sama para wanita nih, apakah mau berbagi suaminya? Paling dalam hatinya kan enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya orientasinya dia akhirat bisa jadi dia ingin agar suaminya yang punya kapasitas lebih dari yang lain dan dia tahu ada wanita yang membutuhkan penanggung jawab untuk menafkahinya dan itu ada pada posisi suaminya bisa jadi malah dia yang nyarikan. Dan itu ada beberapa kejadian seperti itu ya. Tapi itu kan sangat mereka sendiri yang tahu gitu ya pasangan itu. Tidak bisa kemudian kita buat generalisir. Jadi oleh karena itu ya tadi satu rumah atau pisah rumah, kemudian apakah dia kemudian dia berani atau tidak, itu sangat tergantung kepada orangnya. Jadi kalau poligami itu dilakukan oleh orang yang tidak tahu agama, yang tahunya hanya mengikuti hawa nafsu saja, ini menjadi masalah besar bagi dia di dunianya, bagi dia juga di akhiratnya. Di dunia juga bisa ribut terus. Dan itu terjadian. Jadi perang terus gitu ya. Perang terus. Dan ini kemudian ada umpet-umpetan. Mesti berbohong terus. Berbohong dan berbohong. Ada nanti ada, bahkan dia kalau punya keturunan, ada keturunan yang tidak mendapatkan hak ya hak nafkah atau hak pendidikan dan seterusnya. Dan itu semuanya kan akan dipertanggungjawabkan. Jadi orang-orang yang meninggalkan keluarganya, menceraikan istrinya, kemudian itu juga anak-anaknya juga ditelantarkan dan dia tidak ngapain lagi. Itu jangan dikira aman. Di akhirat mereka akan nagih. Semua hak yang tidak ditunaikan ketika di dunia itu akan ditagih di akhirat. Berat, berat. Jadi jangan itu tidak ada nggak sepele bagi orang beriman. Karena setiap kewajiban yang tidak ditunaikan atau ada hak-hak anak, hak istri, hak anak yang tidak ditunaikan itu pada kita mampu untuk menunaikannya. Karena ketidakadilan kemudian nanti mereka akan nagih. Dan nagihnya itu nanti di akhirat itu dibayarnya dengan pahala. Sampai kemudian menjadi orang yang muflis. Kata Rasulullah kan, tahukah kalian siapa itu muflis? Muflis itu bangkrut. Kata para sahabat bangkrut itu yang tadi punya harta banyak sekarang nggak punya. Itu bangkrut. Kata Rasul tidak seperti itu. Nanti di akhirat ada orang yang membawa pahala banyak dari sholatnya, dari puasanya, bahkan dari sodakohnya, dari hajinya, macam-macam. Tetapi dia zolim mengambil hak atau tidak menunaikan hak kepada orang-orang. Maka bisa jadi tadi anaknya nagih ternyata dibayar oleh pahala dari sholatnya, pahala dari zakatnya, atau pahala dari hajinya. Semakin banyak yang nagih, karena hak-haknya tidak ditunaikan, maka dia habis tuh pahalanya. Nah, keburukan orang-orang yang dia pernah zolimi, dia pernah telantarkan, akan ditimpakan kepada ini, pada orang tersebut. Sehingga orang ini akan dilemparkan ke neraka. Itulah muflis, orang bangkrut. Jadi, visi akhirat memang sangat penting untuk menentukan itu. Jadi, makanya hukum syar'i itu mubah. Itu supaya keputusan itu bukan di tangan syara.
Karena mubah itu boleh kan? Itu di tangan manusianya. Dia pikir dulu. Ya, pikir dulu. Kalau orientasinya tadi untuk akhirat, dia bertanggung jawab, dia menunaikan kewajiban, maka semakin banyak kewajiban dia tunaikan, ya semakin besar pahalanya dan semakin mulia dia di dunia ataupun di akhirat. Tapi orientasinya memang gitu, karena memang karena dibolehkan oleh syarat dan melaksanakan kewajiban syarat. Tapi kalau justru tidak seperti itu, ngikutin hawa nafsu saja, karena suka-suka ingin senang-senang saja, di dunia pun akan menjadi masalah, banyak problem nanti di akhirat, di pertanggungjawaban. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan itu bahwa siapa yang punya dua istri, kemudian lebih cenderung jadi tidak adil, cenderung hanya kepada satu saja. Sementara yang satunya lagi ditelantarkan, maka dia akan datang di hari kiamat dengan terpincang-pincang. Artinya ini celaan. Jadi kalau celaan di akhirat berarti ini haram, nggak boleh. Jadi ada sanksi gitu ya, sanksi. Ya. Sanksi atas pelanggaran, yaitu tidak melaksanakan kewajiban. Atau Rasulullah mengatakan karena minadan bidamban, minadunu bidanban, la yukafiru as-saum wala sholat. Ada di antara satu dosa, atas dan atau dosa ada satu dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh puasa atau sholat sunnah. Ketika ditanya wa ma yukafiru Rasulullah, apa yang bisa menghapuskan ya Rasulullah? Al masgulu fi talabil maisha. Kalau sibuk mencari maisha, mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk istri-istrinya dan anak-anaknya. Jadi kalau seandainya karena poligami itu justru akan tidak adil, artinya tidak menafkahi yang harusnya wajib dinafkahi, maka itu menjadi masalah. Ya. Jadi balik lagi kenapa ya itu hikmahnya kenapa syarak menetapkan itu mubah. Itu hikmahnya bahwa ini tergantung personal yang dia akan mengukur seperti itu. Bisa mulia dengan poligami bisa mulia, dengan poligami bisa tercela. Jadi tergantung siapa yang melakukannya. Ya. Makanya harus disampaikan ini dan kalau seandainya dari menyampaikan ini kemudian ada yang terinspirasi mau nambah istri, nggak ada masalah, hukumnya mubah. Tapi dengan konsekuensi berarti tambah kewajiban kan gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya saya emang nggak bakalan sanggup kata udah tadi saya kayak apa nah, gimana saya bisa adil macam-macam ya jangan jangan itu udah Insya Allah satu juga nggak habis-habis ya kan. Ya. Dan satu aja di kemudian kalau misalnya kurang cakep dicakepin gitu ya didandanin dia apa gitu ya. Saya lanjut Ustadz sebelum jam Siap 9. siap Nanti soalnya banyak siap siap. penanya nih. Ini Iya ada hubungannya juga dengan pertanyaannya Om Faisal. Kalau yang tadi Ustadz terangkan, kemudian ada contoh-contoh baik, termasuk tadi Ustadz yang Ustadz tampilkan dengan tadi 3 istri ya. Itu hmm, memang kelihatan bahwa apa yang kita sampaikan, mubah, kemudian dia ngerti dengan kewajiban adil, itu enak Ustadz. iya. Tapi kan juga ada banyak contoh ya, Hmm, di keluarga saya juga begitu. Akhirnya yang tadi Ustadz sampaikan, ya bahwa yang pertama ditelantarkan, yang kedua dia tinggal di sana, ya kan. Nah itu dilihat iya. oleh agama lain Ustadz. Hmm, Nah, itu yang tadi yang akhirnya mendeskripsikan ya terhadap poligami tadi gitu loh. Nah, hmm. apa yang harus kita terangkan nih Iya, terhadap orang yang terutama iya, dari agama lain ya. Kalau iya, agamanya sama dengan kita dan sering ikut kajian kayak kita, mungkin iya, iya, ini nggak akan diperdebatkan lagi gitu kan. iya, Tapi dari iya, agama lain Ustadz, akhirnya tadi yang iya, mungkin ada hubungan dengan tadi yang disampaikan oleh Om Faisal ya, begitu. iya. Iya, Silakan ditanggapi Ustadz. ya ini makanya ini kewajiban kita Hmm. udah karena kalau agama lain itu memang memandang kita jangankan hal yang dianggap negatif ya, yang benar pun kemudian mereka celakkan gitu ya. Itu hal yang lumrah karena mereka menilai agama itu berdasarkan orangnya. Padahal kalau dalam Islam kan nggak bisa. Menilai kebenaran Islam itu bukan dari umat Islamnya. Kalau umat Islamnya ya ada yang maksiat, ada yang nggak paham agama kan gitu ya. Jadi sebenarnya ya kewajiban kita menjelaskan Islam mengatur poligami itu seperti apa. Makanya ini bahan yang makanya yang kita sampaikan hari ini kan supaya bahan kita menjelaskan. Jadi dalam Islam itu poligami itu apa mubah hukumnya dan tergantung personalnya. Dan konsekuensinya kalau dia poligami dia harus adil. Karena kalau tidak adil nanti akan bertanggung jawab di akhirat, gitu. Dan kenapa dia dibolehkan? Karena hikmahnya tadi, alasannya banyak. Zaman Rasul itu luar biasa banyak ceri janda atau anak-anak yatim perempuan yang terlantar nggak ada yang bertanggung jawab. Nah siapa? Makanya ketika Abu Salamah meninggal, itu Ummu Salamah itu punya anak 10. Jadi punya anak 10. Kemudian
Abu Salamahnya ini meninggalnya memang tadinya terluka di medan perang, kemudian meninggalnya di rumah. Ketika menjelang meninggalnya itu kan disaksikan ditalkinnya oleh Rasul ya. Ketika meninggal, kemudian setelah idahnya habis, kemudian Rasulullah nawarkan kepada Umar, ya Umar nikahi Ummu Salamah. Umar, Umar kemudian geleng kepala. Karena bayangkan tuh tanggung jawabnya ini janda 10 anak gitu. Jadi mikir dia, enggak ya Rasul gitu. Kemudian tawarkan ke Abu Bakar. Abu Bakar juga geleng kepala. Kemudian kata Rasulullah, kalau demikian Ummu Salamah akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada Umar dan Abu Bakar. Dinikahi loh Rasul. Jadi itu motivasinya. Dan kalau seperti ini kan mulia. Makanya Ummu Salamah tahu ketika kemudian dapat giliran, kemudian Rasul disuruh menginapnya di Aisyah, di yang muda, nggak apa-apa. Jadi dia ridho gitu ya, jatah dia diserahkan ke yang lebih muda. Tapi Rasulullah melaksanakan itu adil, ya, adil. Walaupun dari segi cintaan mestinya kan beda. Menikahi termasuk juga Hafsah. Hafsah itu kan tempat dimarahin sama bapaknya, sama sama Umar bin Khattab. Karena ya itu tadi ternyata istri jangan kan istri Rasul ya kemudian menuntut untuk tambahan nafkah. Jadi menuntut nafkah artinya kemudian apa ketika Rasulullah ada kemudian mendatangi itu istri-istri mendatangi Rasul ingin tambahan nafkah. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada istri-istrinya karena itu kewajiban beliau kan dan memberi contoh. Sebenarnya Rasulullah membagikan harta itu mungkin, sangat mungkin karena humus itu eh, apa 20% ya, seperlima. Humus itu seperlima, 20% gonimah itu hak Rasul. Itu dalam surat Al-Anfal kan, yas'alunaka anil anfal kulil anfal lillahi wali rasul. Jadi harta rampasan itu Rasul itu punya hak seperlima. Kalau seandainya membagi harta untuk istrinya itu jauh lebih apa jauh cukup banget, cukup banget bisa bisa kaya raya ta. Tapi Rasulullah SAW mencontohkannya hanya cukup untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Jadi ketika istrinya menuntut keinginannya, ingin yang layak, Rasulullah kemudian diam dan sempat 1 bulan beliau tidak menggilir istrinya. Jadi beliau jadi memberikan sanksi. Ya, ada yang mengatakan Rasulullah mencerai gitu, menceraikan istrinya. Ada yang mengatakan itu hanya memberikan sanksi. Tapi sampai turun kemudian disuruh milih istrinya. Mau milih apa harta ya lepas akan dicerai oleh Rasul. Tapi kalau memilih Rasul, memilih akhirat ya akan tetap bertahan. Dan ternyata semua istrinya tetap memilih Rasul. Jadi sampai Rasulullah wafat. Dan khusus untuk mantan istri Rasul itu jandanya tidak boleh dinikahi sampai meninggal. Jadi tidak boleh dinikahi lagi. Khusus siat ya, khusus untuk jandanya Rasul itu. Dan itu apa masyhur ya. Jadi ada kekhususan-kekhususan. Nah, balik lagi tadi ke permasalahan ini. Jadi kita menjelaskan itu karena kenapa boleh di situ ada hikmah. Di situ ada maslahat. Kasus-kasus itu ya. Ya, tadi misalnya istri istri sakit. Dulu saya waktu istri saya sakit kan sempat nyuruh dia, nyuruh saya nikah gitu. Dia aku ikhlas kok. Aku akan carikan dan aku akan apa anter gitu. Karena dia sadar betul jadi apa suaminya ini eh, apa masih sehat gitu ya, masih sehat, masih kuat, masih muda dia bilang. Sementara dia sakit-sakitan. Tapi kan saya juga mikir kalau seandainya saya nikah pada saat itu gimana dong? Apa masa istri yang sakit ditinggalin? Terus siapa yang ngurusnya kan gitu. Itu sebagai tanggung jawab kan gitu. Jadi artinya ya eh, itu sangat sangat personal pilihan-pilihan oleh karena itu kita tidak boleh kalau kita ya menilai orang lain karena mereka misalnya ini ya mungkin mereka punya keputusan yang mereka sanggup untuk apa untuk adil. Tetapi kita juga perlu menjelaskan ketika ada isu-isu negatif tentang poligami, ya jangan menilai dari oknum, jangan menilai dari orang yang melakukannya, tapi nilainya dari hukum syaraknya tentang poligami itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini jadi bahan bisa menjelaskan dan yang saja kan surat An-Nisa ayat 3. Dan surat An-Nisa ayat 3 itu tidak nyuruh poligami, tetapi membatasi jumlah istri dan ada tadi kewajiban untuk adil dan kemudian ketika ada masalah ngurusi anak-anak yatim perempuan, anak-anak perempuan yang ditinggal bapaknya atau yang perempuan yang ditinggal suaminya, maka nikahi
Ya nikahi 2, 3 atau 4 gitu ya, dibatasi gitu. Dan kita nikahi harus adil. Kalau tidak bisa beradil satu aja. Jadi ini apa pembahasan yang benar bukan berdasarkan kecenderungan, tetapi berdasarkan apa yang dimaksud dari nas itu. Walaupun itu perintah fangkiu itu nikahilah, tapi maksudnya adalah nikahi yang baik-baik, jumlahnya maksimal 4. Kalau tidak bisa pelaksanaan satu saja, artinya kemudian dijelaskan kewajiban adil, punya konsekuensi di akhirat. Dan itu harus kita sampaikan. Eh, apa ya bukan berdasarkan tadi apa ini banyaknya karena poligami itu kacau balau. Justru kita harus menjelaskan balikannya. Masalah yang sekarang ini dianggap itu menjadi penyakit masyarakat adalah maraknya perselingkuhan, maraknya prostitusi, baik itu yang apa terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi, gitu. Atau di apa ini sudah sangat sangat luar biasa ini apa mengkhawatirkan. Kemudian penyakit-penyakit kelamin yang luar biasa itu karena ada apa free sex dan seterusnya ya. Itu justru yang harus kita sampaikan. Jadi kalau ada orang yang mencela misalnya, mencela, bisa apalagi dari agama lain ya mencela. Lah, kalau seandainya apa eh, syariat Islam itu membolehkan poligami yang sah, yang benar, yang kemudian dia bertanggung jawab gitu ya. Dia menunaikan kewajiban sebagai suami kepada istri-istrinya dan istrinya juga menerima, nggak ada masalah. Anak-anak juga akur-akur saja. Kemudian sementara agama Anda misalnya apa membolehkan bahkan kawin sejenis, pekerjaan yang kaum yang sangat dimurkai oleh Allah, ya kaum Lut dan seterusnya. Atau bahkan tadi apa ada kisah-kisah ya karena apa para ahli agamanya tidak boleh menikah sementara dia manusia normal ada kemudian dia melakukan tindakan asusila ya dengan apa dengan ya lawan jenisnya ya karena sering bertemu karena dia wakil Tuhan dan seterusnya gitu sehingga muncul dulu ada anak-anak Tuhan gitu ya ada para biarawan para apa pastor atau apa itu ya yang kemudian punya anak itu justru ajaran yang tidak sesuai dengan fitrah dan itu tercela gitu karena dalam Islam itu perzinahan itu tercela dan berakibat itu turun temurun jadi apa dosa perzinahan itu akan menular. Kalau misalnya orang misalnya berzina dan kemudian hamil, nah walaupun dinikahi oleh yang menjinahinya itu, jadi anaknya itu bukanlah ahli waris, bukanlah juga hak perwalian dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya kemudian menikahkan gitu, jadi tidak sah nikahnya dan seterusnya. Jadi ini dosanya akan berakibat panjang. Itu di dunianya akibatnya. Di akhirat lebih parah lagi. Karena kalau dosa besar hukumnya hukumnya sanksinya di dunia itu berat, itu pasti di akhirat jauh lebih berat lagi. Naudzubillah. Sehingga yang seperti ini yang harus kita kita sampaikan. Yang tercela memang tercela gitu. Yang apa yang dibolehkan dan yang dibolehkan itu Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada maslahatnya dan itu kita sampaikan. Mudah-mudahan ya, mudahan. Jadi kalau ada yang berminat ya monggo, kalau enggak ya apa lanjutkan ya, pertahankan karena Allah yang akan berikan mawadah warahmah yang sudah kita jelaskan minggu lalu ya. Jadi kalau kita berusaha untuk sakinah ya, apa suami istri itu karena belahan jiwanya, maka nanti Allah akan menurunkan mawadah warahmah, cinta kasih. Mawadah itu ketika masih muda-muda ya. Nah, rahmah itu kalau sudah kakek nenek itu rahmah. Sayang gitu ya. Ya. Kalau orang Sunda bilang nyaah, nyaah ke aki-aki cek ini kata aki-akinya nyaah kan ini gitu ya. Nah, jadi itu rahmat itu Allah yang ngasih. Jadi mawadah warahmah itu Allah yang ngasih. Baik, monggo kalau misalnya masih ada Baik, waktu. Ustadz, terima kasih. Semoga menjawab, mencerahkan ya, udah Daniel ya. Dipersilakan teman-teman lain mungkin dari ibu-ibu nih ada Iya. pertanyaan. Ibu-ibu nih Ibu-ibu ada tadi yang yang 13 khawatir orang. ini membahas Kelihatannya setuju kekhawatiran. semua, Ustadz. Kenapa? Setuju semua. Tapi sambil nunggu yang lain, Ustadz, ini yang minggu Iya. lalu ada pertanyaan, boleh Ustadz ya?
Oh ya boleh, iya, Jawab. iya. Jadi dari Mbak Siti Marjuni, meskipun hari ini nggak hadir Mbak Siti Iya. Marjuninya, dia tanya terkait apa kehidupan suami istri ya dalam Islam ini Hmm. terkait dengan kalau istri bekerja penghasilannya ya untuk keperluan bersama sekeluarga gitu. Jadi istri tidak Hmm. berhitung-hitung karena merasa jalan rizkinya itu adalah atas ridho suami. Jadi Hmm. nggak pernah membedakan ini milik istri atau suami itu gimana Ustadz? Jadi kayaknya kepemilikannya bersama gitu ya. Iya. Nah, silakan. Sebenarnya sih gini, apa kepemilikannya harus clear. Kalau misalnya istri yang kerja, maka penghasilan istri ya punya istri. Penghasilan suami juga punya suami, gitu Hmm. kan. Cuman bedanya kalau penghasilan suami punya kewajiban menafkahi, gitu loh. Jadi kalau pemiliknya tadinya begitu dia dapat gaji, misalnya Mas Arya kerja, maka gaji Mas Arya itu milik Mas Arya. Tetapi Mas Arya punya kewajiban menafkahi istri. Padahal istrinya gak kerja kan? Ya. Jadi mau istri kerja, mau istri kaya, apapun tetap kita sebagai suami punya kewajiban menafkahi. Gitu. Ini kewajiban. Nah, istri kemudian bekerja dan bekerjanya dapat izin suami di tempat yang tidak maksiat dan menjaga kehormatannya, nggak ada masalah gitu ya. Dapat penghasilan, maka dia punya istri. Kemudian istri membantu suami, ya, membantu suami itu hukum. Dia tidak wajib, tapi itu sunnah membantu itu, membantu suami, meringankan beban suami, gitu ya, membantu suami. Maka dia itu menjadi sedekah dia, menjadi apa, fisabilillah insya Allah, dan itu berpahala, meringankan beban suami. Nah, nah, beda hukumnya kalau ternyata suaminya tidak mau kerja, padahal dia punya kesanggupan, nggak mau nyari nafkah, malah istrinya yang menafkahi suami, gitu. Misalnya, nah ini suaminya itu tidak berhak mengklaim harta punya istri. Secara hukum caranya. Dan karena itu harta istri. Dan suami berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Nah, sementara istri, ya istri kalau dia ikhlas, ikhlas itu ya, maka itu menjadi pahala, ladang pahala bagi dia. Tapi kalau dia misalnya tidak ikhlas, udah capek iya, ya kan, uangnya juga dipakai bersama, sambil manyun-manyun, jadi kesel iya, jengkel iya, tidak bernilai pahala. Jadi itu memang memang seperti itu. Jadi kebolehan wanita bekerja itu pertama harus terpenuhi itu ada izin suami, kemudian tidak melakukan maksiat dan menjaga kehormatannya dan hasilnya untuk istri. Suami tidak bisa mengklaim karena milik istri. Nah, tapi kalau istri kemudian membantu maka jadi ibadah dia, ladang pahala bagi dia. Nah, sementara suami ketika dia bekerja milik suami, tapi setelah dia miliki dia punya kewajiban menafkahi. Jadi dia nah kalau nafkah dari suami menjadi diserahkan ke istri itu terserah istri sebenarnya. Terserah istri. Tetapi ada harus komunikasi penggunaannya. Kalau suaminya ngasihnya misalnya secara umum, pokoknya terserah kamu ngatur saja gitu ya. Nah, itu boleh tidak minta izin kalau karena izinnya udah awal tuh. Tapi kalau kata kata suaminya ini nafkah untuk harian ya. Harian itu maksudnya adalah nafkah wajib. Makan, makanan, transportasi, misalnya pakaian atau apa gitu ya. Yang terhari sehari-hari. Nah, ada kemudian keperluan yang besar ya. Uangnya ada. Nah, kalau seperti ini walaupun tadi hukum asalnya itu menjadi hak istri gitu ya, nafkah gitu ya. Tapi harusnya dia dikomunikasikan dulu. Ini ada kebutuhan yang lain yang lebih besar, boleh tidak nafkah ini dipakai untuk ini misalnya. Itu izin ya. Karena kalau tidak izin kemarin minggu lalu kita sudah bahas, itu nanti pahalanya separohnya punya suami. Jadi bukan hanya untuk istri. Ya, jadi ya tadi, jadi kepemilikan itu harus jelas. Nggak Hmm. boleh kemudian ini, pokoknya ini harta bersama. Nah bingung nanti, karena ketika meninggal waris Ya, ahli waris. waris dari suami, ahli waris dari istri itu berbeda, berbeda gitu. Sehingga kemudian ya harus clear kepemilikan itu. Ya. Walau alam misal. Baik Itu Kang Ustaz. Gugus. Ini Kang Gugut, Itu. silahkan langsung Kang Gugut. Martabaknya enak banget tuh, Kang. Gambar martabak nggak pernah hilang. Hapunten nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten baru pulang nih, baru Waalaikumsalam. nyampe, baru Wah, bisa. iya. Jadi gini Kang, saya melanjuti apa ya tadi yang pertanyaan apa yang harta kepemilikan milik berdua tadi Kang. Jadi misalnya gini ya Kang, misalnya harta suami istri bekerja. Nah, Ya.
harta suami dikasih ke istri Ya. sebagian yang untuk keperluan sehari-hari, tapi ternyata penggunaan yang harusnya keperluan sehari-hari tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari, malah kebutuhan pribadi yang lain-lain. Yang Mm. kadang-kadang kita sendiri juga, kok kan kemarin udah dikasih buat ini, kok malah Mm. dipakai yang anggaplah Nah, ke kebutuhan saudara-saudara yang kita sendiri ya. sebenarnya kita sendiri perlu gitu untuk Iya, apa. Nah, itu gimana tuh Kang hukumnya Kang? Ini iya. Kang Gugutnya ridho nggak? kalau itu sih saya nggak peduli lah. Pokoknya udah yang penting Nah, ngasih. Cuman kan iya. kasarnya yang kurang itu kok ke rumah sendiri nggak terurus Nah, kasar, sementara uang itu nah, untuk sebagian untuk itu ya. gitu misalnya Kang. Ya. Karena status hukumnya tergantung tergantung kita. Hmm. Ketika suami kemudian tidak ridho, berarti apa yang digunakan oleh dia yang bukan seharusnya yang dia gunakan, dia berdosa. Istri kita berdosa. Maka harus diingetin. Jadi Hmm. makanya kalau seandainya memang kalau awal dari awal terserah kamu dipakai apapun, nah itu berarti dia tanpa harus izin juga bisa gitu. Tapi Hmm. kalau ini untuk belanja harian kita gitu loh. Hmm. Nanti kalau untuk misal ke saudaramu, ke orang tuamu, ya izin dulu ke saya. Maka itu mengikat. Dia tidak boleh menggunakan itu tanpa izin. Jadi ini makanya kenapa rumah tangga itu supaya sakinah itu supaya tenang, tentram itu komunikasinya. Komunikasi harus jalan. Ya, sekarang ini kan banyaknya kan tadi masing-masing menuntut haknya, tapi lupa kewajibannya. Dan biasanya ego masing-masing untuk kepentingan sendiri-sendiri. Itu yang jadi bikin ribut. Perceraian itu biasanya dari ego kedua belah pihak. Jadi padahal di situ kan supaya sakinah itu harus birido, harus keridoan kedua belah pihak dan tentunya harus dikomunikasikan. Ya. Jadi komunikasi itu mutlak dalam makanya gini tawasobil haq wa tawasobil sob itu surat Al-Asr itu kan ya. Jadi wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasobil haq wa tawasobil sob. Pertanyaannya ini yang mungkin ke kita juga. Kalau beriman insya Allah kita beriman. Amal soleh ya walaupun mungkin tidak tidak banyak tapi kita berusaha untuk amal soleh. Tapi sudahkah kita saling menasehati? Saling menasehati. Dan saling menasehati yang paling utama kan dengan orang dekat. Sudahkah kita saling menasehati istri suami istri? Bisa jadi mentang-mentang suami yang nasehatin istri terus atau kebalikannya. Istrinya lebih galak gitu, nasehatin suami gitu. Atau pada di situ tawaso itu resiprok, saling saling menasehati. Juga kita sebagai orang tua dengan anak misalnya. Selama ini mungkin orang tua terus yang nasihati anak. Bisa kan harusnya anak juga nasihati orang tua. Sebagai bentuk sayangnya dia nasihati kalau ada orang tua yang salah, saling. Makanya tawasul bil haq wa tawasul itu PR kita. Jangan-jangan kita selama ini tidak tawasul bil haq wa tawasul sabr. Padahal itu mutlak supaya kita tidak rugi. Karena itu pakai dan semua kan. Dan itu paket ya. Bukan pilihan, bukan choice loh. Alladzina amanu illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasobil haq wa tawasobil sabr. Jadi kuncinya ternyata kuncinya sakinah itu di saling menasehati, saling menjaga ya supaya kalau ada kesalahan-kesalahan itu bisa diluruskan. Makanya Rasulullah kan wanti-wanti tuh urusan perempuan itu. Jangan jadi kalau misalnya kita ada sesuatu yang tidak enak, tidak pantas atau tidak serak lah dengan perasaan suami, segera suami ngasih tahu. Dan ya sebagai istri mestinya kalau dia memang salah dia minta maaf dan kemudian dia merubah gitu. Sebaliknya juga sama. Kalau istri melihat ini suaminya kok sekarang nafkahnya dulu banyak, kok sekarang sedikit. Jangan-jangan, nah gitu. Kan jangan-jangan curiga itu. Ditegur, dinasehati gitu. Dijaga, dijaga. Jadi jadi itu pasangan. Jadi pasangan itu memang harus saling menjaga, harus harus satu visi, ya kan gitu. Harus saling melengkapi. Harus saling melengkapi. Kalau enggak mah susah. Jadi kalau tadi bisa kasus seperti itu, ya kalau tanpa izin suami dan suaminya tidak ridho, maka yang dikeluarkan oleh istri kita itu jadi tidak bernilai di hadapan Allah, bahkan bisa berdosa. Dosanya karena tadi, karena tidak ridho suami. Yang berat ya, bagi istri itu berat kalau suaminya tidak ridho. Berat. Bahkan kalau ataupun misalnya dia semalaman dia sholat tahajud, tapi suaminya marah. Karena dia ajak hubungan suami istri malah dia eh, sebel gitu ya sama
marah, cemberut gitu ya. Sehingga suaminya nggak ridho. Walaupun dia sholat semalam suntuk, sholat tahajud nggak akan diterima. Dilaknat oleh Allah. Ngeri sekali. Tapi sebaliknya, walaupun cuman ngasih air putih gitu loh, dengan senyuman manis ke suaminya, Allah ridho. Suaminya ridho, Allah ridho gitu. Makanya ketika ada seorang wanita datang ke Rasul sendirian, apakah engkau punya suami? Kata wanita, iya. Ketahuilah, kata Rasulullah, suamimu itu adalah jannatuki wa naruki. Jadi suamimu itu surgamu atau nerakamu, tergantung. Jadi tidak tidak serta merta ya. Jadi makanya untuk istri itu sebenarnya kalau patuh sama Allah ya taat pada Allah, taat pada Rasul dan patuh sama suaminya selama tidak nyuruh maksiat, udah surga, udah surga. Cuman kan ya tadi ya kata kata udah Daniel ya karena banyak oknum kan gitu ya. Sama dengan poligami juga tadi. Hukumnya mubah, tapi kalau dia takwa, dia menunaikan kewajibannya bisa mulia. Tapi sebaliknya kalau justru ya orientasinya hanya senang-senang doang, di dunia pun riweuh terus gitu ya. Jadi istri pasea terus gitu, ribut terus, kemudian umpet-umpetan terus, berbohong terus, kemudian ada kewajiban yang tidak tunaikan. Jadi dunia pun riweuh, di akhirat diminta pertanggungjawaban. Jadi ya seperti itu. Dua, satu aja udah bikin puyeng, dua bisa kurus kering habis kita, Kang. Bangkrut kita nanti, Kang. Iya, makanya tadi. Jadi 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 hukum poligami mubah itu memang diserahkan kepada individunya. Individunya. Jadi individunya kalau bertakwa, maka itu akan menambah kemuliaan. Karena dia tahu pertanggungjawaban kan. Tapi kalau orang tidak bertakwa, wah, poligami jadi musibah. Musibah di dunia, musibah di akhirat. Di dunia tidak akan sakinah tuh. Padahal tujuannya kan menikah itu litas kunu ilaiha. Yang minggu lalu ya. Litas kunu ilaiha agar sakinah, agar tenang ya. Ya tidak ribut terus, tidak panas terus ya. Jadi perang terus di rumah. Waduh, repot kan. Padahal Iya, sakinah itu, tenang itu ada di maskan. Maskan itu rumah. Bahasa Arabnya maskan. Tempat apa? Maskan itu tempat sakinah. Kenapa sakinah? Karena suami istri cenderung membangun rumah tangga, di situ mau kasih sayang, membangun kemudian Allah ngasih mawadah warohmah. Allah turunkan tuh anugerahi mawadah, kemudian diberikan nikmat rahmat, dirahmati oleh Allah gitu. Jadi itulah yang diinginkan kan rumah tangga ini. Makanya kalau seandainya tambah satu, dua, tiga, dan itu tetap sakinah mawadah warohmah, ya kenapa tidak? Ya kan? Tapi kalau kita mikir-mikir, waduh kayaknya saya nggak mungkin deh. Makanya fine hiptum ala tadilu fawahidatan. Itu ayatnya ya. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, satu saja. Ya kita iya. tahu diri aja lah gitu. Tadi Betul, betul. udah Daniel udah ngaku diri, saya nggak sanggup ya. Udah satu aja, pertahankan gitu. Sama, ada teman. Jadi para penakut itu ya bagus takut kan takut tidak bisa berlaku adil kan takut berbuat dosa kan bagus. Bukan tercela loh Iya, ya. Jadi takutnya jadi karena hukum Allah, Kang, bukan karena kita nih. Nah, betul, betul. Jadi kalau diolok-olok misalnya, "Oh, ini penakut, nggak apa-apa. Om takutnya takut tidak bisa berlaku adil. Takut Iya, masuk neraka kan gitu ya. betul. Bagus kan? Bagus, nggak ada masalah. Ya, ya, wahai para ibu-ibu ya, insya Allah ini suami-suami yang para penakut, makanya penakut tidak bisa berlaku adil, maka aman ya. Kajian yang aman buat para ibu-ibu. Om Jody senyum-senyum itu. Jody ngerasa wah seharusnya gitu, seharusnya seharusnya mulu Iya. kalau Om Jody mau. Ustadz, boleh ini nggak apa namanya? Ya, kat- Perlu izin nggak sih Ustadz kalau ini katanya ada yang bilang nggak perlu izin atau harus izin kalau mau menikah lagi gitu Ustadz? Emang Ada. Kan siapa yang menikah izin? Menikah, menikah itu, menikahi wanita itu harus izin dari mertua, bukan dari istri tua, dari mertua. Oh, dari mertua ini. Mertua yang calon, ya kan harus harus Oh, ada wali. ya, maksudnya bukan dari istri. Baru kejar Ya, pertanyaannya, Sat. Kalau mertuanya nggak ada Kalau gitu. mertua yang istri pertama malah Bu, digetok kepala kita, ya Kan kan? banyak cerita tuh begitu meninggal si suami nih tiba-tiba ada nih datang gitu ya ibu-ibu ya, ya. Kan itu ada. yang karena gini, ya dikomunikasikan gitu kan. Memang sekali kita memang komitmen mau bangun rumah itu sakinah ya, tenang. Mestinya kamu apapun yang dilakukan dan itu akan berdampak berpengaruh kepada ketenangan ya.
ketenangan rumah tangga mestinya kan dikomunikasikan. Iya. Ya, jadi sebenarnya dari syariatnya nggak ada izin, nggak perlu izin. Tetapi kan kalau kemudian itu menjadi cikal bakal, ya berantakannya rumah tangga, kemudian tidak sakinahnya rumah tangga sudah dibangun, apalagi sudah punya anak, ini kan jadi kita tahu itu resikonya ya, makanya ya, ya ngasih tahu, ya. Ngasih tahu Kalau jadi, ASN, Ustaz, ASN wajib yang ngasih tahu kalau nggak salah. iya ngasih ASN. tahu, kan gini, enggak sebenarnya bukan hanya ASN, tapi Bukan gini. ASN ngasih tahu. Nanti, nanti gini, kalau anaknya itu memang anak anak kandung ya, kan Iya. punya hak yang sama. Kalau misalnya bapaknya meninggal, atau misalnya ini anak dari istri kedua, kan dia punya kewajiban juga untuk menjadi wali kalau anak perempuan ya. Iya. Kemudian juga hak nafkah. Kemudian juga hak juga nanti warisan. Kalau orang tua yang suami apa laki-laki meninggal, itu haknya sama dengan anak-anak dari istri pertama. Nah, bagaimana kalau itu kemudian sembunyi-sembunyi? Kan jadi masalah kan itu. Oleh karena itu kalau berani ya, kalau memang tidak penakut ya, kalau berani ya terbuka sampaikan. Ya sampaikan mau nikah lagi. Misalnya nggak setuju gimana? Ya Hmm. karena persetujuan itu tidak disyariatkan, tidak disyaratkan. Hmm. Tapi memberitahukan itu perlu supaya statusnya jelas. Kan itu. Nah, berikutnya adalah konsekuensinya ya harus adil kan tadi. Harus adil. Jadi, jadi makanya keputusan keputusan poligami itu harus betul-betul matang dipikirkan berdasarkan kesanggupan kita. Karena adil itu ya secara materi. Ya, kalau secara cinta atau kecenderungan ya memang di luar kemampuan kita kan. Itu. Baik, Tapi Ustaz. saya yakin ini potongan-potongan yang penakut lah. Jadi ya Bukan penakut, Ustaz, apa menghindari nggak mudahan tahu Kang pertanyaan Cucu ya. sama Kang Cucu masih ada nggak ya? Kang Cucu. Udah ini, udah Kayaknya ngantuk. udah ini. Udah malam di sana, Ustaz. Udah setengah 11. Ada tadi tiduran. Eh, ada. Oh, ada. Iya. Ada, masih ada. Ya, jadi ini materi ini tadi pertama kita untuk menjelaskan kepada orang yang menilai poligami itu negatif. Itu pertama ya, tentang status hukumnya, tentang konsekuensinya, tentang hikmahnya gitu ya. Maslahatnya apa dan kondisi-kondisi yang untuk menjawab masalah-masalah yang mungkin muncul di tengah masyarakat. Itu sebenarnya. Yang kedua, ya, kalau kepada kita itu tergantung karena hukumnya mubah, ya kita ya ngukur diri aja kita termasuk yang bisa adil atau tidak gitu ya. Ya. Kepada ibu-ibu insya Allah juga apa kalau kemudian ridho karena suaminya hebat, suaminya apa bisa adil macam-macam, mensupport suaminya bagus, insya Allah ya, insya Allah dapat tambahan pahala. Tapi kalau kira-kira mungkin apa nyesek gitu ya, nyesek dada disampaikan aja sama suaminya. Aku nggak suka, walaupun boleh, kan tidak wajib, tidak sunnah ya, boleh. Ya, tapi membuat aku jadi nggak happy gitu ya. Nggak happy ya disampaikan aja sama suaminya gitu kan. Jadi mudah-mudahan suaminya kan tadi orang yang lebih mendahulukan ya, mendahulukan akhirat daripada dunia, insya Allah akan ini karena sakinah itu pahalanya besar. Jadi membangun rumah tangga yang sakinah itu pahalanya luar biasa. Yang tadinya mubah, bayangin yang tadinya mubah jadi sunnah atau jadi wajib. Seorang istri kalau apa seorang istri kalau ngambilin air saja itu kalau diperintahkan sama suaminya perintahkan misalnya dek atau bu ambilin air ya itu tadinya ngambil sendiri juga boleh atau pembantu yang ngasih juga nggak ada masalah gitu kan tapi kalau istri disuruh sama suami ngambil air minum dan kemudian air minum itu dengan rela dia kemudian ini jadi pahala wajib itu luar biasa kan dari mubah tadinya dari tidak pahala jadi pahala wajib. Jadi bahkan senyumnya di hadapan suaminya itu semuanya berbuah pahala. Jadi sikap baiknya, tutur katanya dan seterusnya itu semua jadi ibadah. Oleh karena itu ya kalau membangun rumah tangga sakinah itu sumber pahala yang luar biasa. Makanya ibadah yang paling panjang kan kalau nasihat pernikahan itu ibadah yang paling panjang adalah pernikahan. Cuman sayang tidak disiapkan. Padahal kalau sholat kita ya sholat paling berapa menit ya? Itu kan siap-siap, pakaiannya rapi, macam-macam gitu ya.
Kemudian kalau mau puasa juga sama, siap-siap gitu ya. Kalau mau haji ya, haji agak lama. Padahal ibadah yang perpanjang itu rumah tangga, rumah tangga. Jadi jadikanlah sumber pahala terbesar itu dari rumah. Kalau rumahnya itu terbentuk sakinah. Karena di situ nanti akan membuahkan apa kebaikan-kebaikan. Nanti juga anak-anak yang soleh, biasanya anak-anak yang soleh dan soleh itu dihasilkan dari rumah tangga yang sakinah. Jarang anak soleh soleha dihasilkan oleh keluarga yang broken home, yang kemudian perang melulu gitu ya, panas melulu ya, berantem melulu, caci maki aja gitu dan seterusnya. Itu jarang anaknya yang kemudian menghasilkan, walaupun mungkin ada iya, mungkin ada, tapi jarang. Biasanya anak soleh soleha itu anaknya pinter-pinter ya, pinter-pinter, santun ya, kemudian rajin ibadahnya macam itu dihasilkan dari rumah tangga yang sakinah, yang tenang, tentram, kemudian ditarikan karena nanti Allah menurunkan mawadah, kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Ya itu. Makanya ini rangkaian ya dari tugas suami istri ya kemudian hukum poligaminya seperti itu. Tetap intinya sih tetap mempertahankan keluarga yang sakinah. Biar Allah memberikan mawadah dan rahmat gitu ya. Kayaknya sudah cukup karena sudah Ya setengah. Ustadz, sudah setengah 10. Insya Allah minggu depan kita bahas mungkin yang lain ya, yang lain. Ya, tapi masih mungkin terkait dengan dengan rumah tangga. Apa nanti tentang kebolehan wanita bekerja, apa saja pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dan seterusnya. Ini bisa ada kesinambungan ya. Atau bagaimana tentang laki-laki dan perempuan dalam keseharian. Karena seringkali juga sekarang ini tanpa batas. Jadi karena katanya emansipasi wanita, maka kemudian wanita dan pria itu kadang-kadang sulit untuk dibedakan, baik dari segi penampilan ataupun dari pekerjaan dan seterusnya. Kalau Islam dari awal ya laki perempuan itu ada pembeda secara fisik, kemudian secara aturan-aturan dan seterusnya. Jadi tentang aurat, tentang macam-macam lah di situ. Nanti kita bisa bisa bahas bertahap ya, bertahap. Jadi kita membahas tentang an-nidham al-ijtimai fil Islam. Jadi sistem pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam termasuk di dalamnya tentang suami istri ya, tentang tentang rumah tangga ya, tentang kewajiban suami dan kewajiban istri. Termasuk Oke, Ustadz ya, batas-batas emansipasi Ustadz. Ya, 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 jangankan di negeri kita, di Saudi itu sekarang emansipasi itu udah kebablasan Ustadz. iya, Masya iya, Allah, iya, tabarakallah. iya, Ya, iya. iya, Nanti coba betul. dibahas Ustadz ya. Siap, Jadi siap, kita ini iya, kan juga orang tua yang punya anak ya, punya iya, keponakan ya. iya, Nanti insya iya, Allah kita terapkan lah itu, insya Allah. iya, iya. Ya, I- makasih Jadi Ustadz. ya termasuk kemudian tentang misal tadi suami istri bisa jadi kita juga untuk yang saya sampaikan minggu lalu ya. Ini nasihat untuk anak mantu. Karena kita kalau kita kan sudah ada yang sudah 30 tahun rumah tangga, ada yang 25 tahun gitu ya. Jadi insya Allah sudah terlalui lah, yang sudah punya pengalaman lah. Ya tinggal terakhir tadi itu mempertahankan ya, mempertahankan itu insya Allah ya bisa bisa kita lakukan. Tapi yang membekali anak mantu kita, ini karena dunia seperti sekarang ini mengkhawatirkan sekali. Ya. Jadi terkadang kita menemukan apa yang diucapkan oleh anak kita atau mantu kita kepada pasangannya gitu, kadang-kadang nggak enak gitu ya. Jadi saya suka suka negur anak saya yang kebetulan temenan ya dari SMA. Kemudian lu gua saya bilang teh jangan lu gua dong ke suamimu. Tolong dia, dia kayaknya nggak enak di telinga gitu ya. Jadi ya walaupun mereka nggak ada masalah gitu kan, tapi ya harus kita kita yang ini meluruskan. Jadi supaya ya sakinah itu tidak hanya ada di kita, di orang tua, tapi juga nanti di keluarga anak-anak kita. Jadi mempertahankan itu. Jadi terus karena tidak ada batas usia tuh menasehati anak itu ya walaupun mereka rumah rumah tangga itu kewajiban. Tetap seorang suami seorang ayah, seorang ibu tetap eh, kewajiban menasehati. Di samping kita pun harus siap menerima nasihat dari anak-anak kita, dari mantu kita kalau kita salah. Itulah fungsi tawasobil haq wa tawasobil sabr. Baik, insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan.
yang sedang kesulitan finansial, Allah diberikan kelapangan rizkinya. Amin ya Yang Allah. punya hajat, punya keperluan, mudah-mudahan Allah Amin. wujudkan Amin cita-cita ya dan Allah. Amin. harapannya. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Jazakallah khairan Ustadz. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, sampai ketemu Sampai pekan ketemu depan. pekan depan. Izin live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya ahli surga.